Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Adianuti, NIM K13190300 akan membacakan tentang ulasan buku dari Kartu Dongeng Nusantara oleh Kak Tino. Ini bukunya. Berjudul Kartu Dongeng Nusantara dengan penciptanya Kak Tino dengan penerbitnya Pustaka Widyatama. Tahun terbitnya tidak tercantum. Tebalnya 94 halaman ditambah 3 halaman untuk daftar pustaka dan gambar untuk dongengnya. Bahasanya Indonesia dengan sampulnya full color. Kartu Dongeng Nusantara ini merupakan buku dongeng yang diciptakan melalui coretan tangan indah Kak Tino. Sayangnya tak banyak, bahkan hampir tidak ada yang menceritakan tentang sesosok Kak Tino, baik di buku maupun di internet. Yang ada hanyalah sosok Tino Sidin atau yang sering dikenal dengan Pak Tino. Beliau merupakan seorang pelukis dan guru gambar di acara yang terkenal dengan acaranya di stasiun TVRI era 80-an. Siapa nih yang tahu? Acaranya yaitu Gemar Membaca. Dikarenakan di buku tidak ada sedikit pun ruang untuk menceritakan sesosok Kak Tino, bahkan tahun terbit pun tidak ada, dan di biografi Pak Tino yang tadi hanya tertuliskan menjadi seniman, pelukis, dan guru seni rupa, sehingga saya sebagai pembaca tidak tahu apakah sosok Pak Tino Sidin, penulis Kartu Dongeng Nusantara, dengan Pak Tino seorang seniman merupakan sesosok yang sama atau bukan. Ini sosok Pak Tino. Masa anak-anak merupakan suatu momen pertumbuhan yang krusial, di mana otak dan fisik anak telah mengalami perkembangan yang sangat pesat atau sering dikenal dengan Golden Age, di mana Golden Age ini diharapkan orang tua dapat memanfaatkan momen untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Salah satunya adalah dengan mengajak anak membaca. Dengan adanya Kartu Dongeng Nusantara oleh Kak Tino ini diharapkan dapat membantu para orang tua untuk mengasah kemampuan berpikir kritis anak, yaitu dengan membaca. Karena dengan membaca dapat meningkatkan daya imajinasi anak dan kreativitas anak. Tak hanya bermanfaat untuk anak, buku ini juga dapat dijadikan media di kala penarikan rutinitas dan dapat untuk mengambil suatu pelajaran moral dari setiap ceritanya untuk kalangan dewasa. Ini menceritakan tentang beberapa cerita dongeng khas Nusantara yang dikemas dengan indahnya gambar yang menggambarkan tentang isi cerita, lalu diakhiri pesan moral yang membuat para pembaca bisa tergugah untuk mengambil suatu pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut, sehingga buku ini tak akan membuat para pembacanya bosan di saat pembacaan buku itu. Buku ini selain berisi ringkasan dan kumpulan dari beberapa buku dongeng yang terdahulu, antara lain buku Calon Arang karya Pramudia Anantatur, buku Arya Mena and His Wife karya Aman, buku Kutukan Raja Pulau Mitin karya Lambertus Elber, dan lain-lain. Dengan adanya buku ini dapat mengenalkan para pembaca tentang beberapa wilayah yang ada di Nusantara yang dulunya mungkin asing ya di telinga kita, dan mengenalkan kita tentang cerita khayalan yang ada di dalamnya. Kartu Dongeng Nusantara ini juga memanjakan para pembacanya dengan ilustrasi yang sangat apik dan mewakili gambaran dari cerita tersebut, sehingga kita sebagai pembaca bisa masuk membayangkan bagaimana kejadian di cerita tersebut. Bukan hanya sampul dari Kartu Dongeng Nusantara ini saja yang bertemakan full color, tetapi pada setiap pergantian cerita, warna dan tema dari kertasnya pun juga ikut berubah, sehingga kita sebagai pembaca tidak akan mudah bosan dengan kemonotonan lembar cerita yang seperti biasanya.
Bukan sampai di situ saja buku ini memanjakan para pembacanya, melainkan dengan adanya pesan moral yang terdapat dalam setiap cerita bisa membuat kita sebagai pembaca bisa mengambil suatu pembelajaran dari pesan moral tersebut. Setiap pembaca pastinya akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda ya, dan tentunya nanti akan pemilikan yang berbeda pula tentang pesan moral yang diambil. Dengan adanya pesan moral ini, di cerita ini bisa menyatukan pemikiran antara penulis dan para pembacanya. Tetapi di balik semua kelebihan buku ini tentunya tak luput dari kekurangan, antara lain yaitu dengan adanya cerita yang memiliki cerita yang sama. Siapa yang tak tahu tentang cerita 7 bidadari yang sedang berendam di sungai, lalu selendangnya dicuri dan bidadari yang kehilangan selendang pun tak bisa pulang dan akhirnya menikah dengan si pencuri selendangnya. Lalu selendangnya ditemukan kembali oleh bidadari, dan bidadari itu pun kembali pergi ke kahyangan. Dalam buku ini, cerita itu diceritakan sebanyak 2 kali, dengan judul yang berbeda, yaitu Tari Patudu dan Aryo Menak, dengan jalan cerita yang sama persis, tetapi hanya berbeda di judul dan pesan moral. Seperti yang saya bacakan sebelum ini, bahwa setiap orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda, dan penulis hanya membedakan pesan moralnya dari sudut pandang yang berbeda pula. Untuk para pembaca yang menyadarinya mungkin akan merasa sedikit kesal dan mempertanyakan mengapa ada 2 cerita yang sama persis yang akan membuat kita jenuh karena telah mengetahui akhir dari cerita tersebut. Kartu Dongeng Nusantara ini juga merupakan ringkasan dari beberapa buku dongeng yang terdahulunya. Menurut saya, pada setiap ceritanya mempunyai alur yang tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, sehingga saya sebagai pembaca terkadang bingung terhadap alur yang tidak runtut ini. Mungkin dikarenakan buku ini merupakan ringkasan dari beberapa buku dongeng yang terdahulunya. Tetapi tak sampai di situ saja. Buku ini juga menceritakan tentang cerita yang belum selesai atau alurnya itu masih menggantung untuk para pembacanya. Mungkin lagi-lagi dikarenakan buku ini merupakan ringkasan dari buku dongeng yang terdahulunya. Tapi di balik semua kekurangan buku ini tetap menyenangkan, terutama untuk anak-anak karena desain buku yang tidak membosankan dan ilustrasi gambar yang sangat apik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.